Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Daira Riwayat dari kelas B4 PGSD 2018. Di sini saya akan membuat video siklus keempat, yaitu videonya berupa gabungan dari siklus 1 sampai siklus 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekarang saya telah melaksanakan ketiga siklus KKN. Nah, kegiatan KKN saya ketiga siklus tersebut dilaksanakan di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan saya yang selalu memberikan semangat dan dukungannya. Nah, untuk siklus pertama, narasumber yang saya wawancarai ada 3. Yang pertama adalah keluarga Ibu Elis, yang kedua adalah keluarga Ibu Devi, dan yang ketiga keluarga Ibu Sri. Nah, ketiga narasumber saya itu adalah tetangga-tetangga di dekat rumah saya. Kenapa? Karena untuk menghindari mobilitas yang terlalu tinggi. Nah, selain itu saya melakukan kegiatan wawancara kepada ketiga narasumber saya mengenai pembelajaran dari sekolah dan pendampingan orang tua selama mendampingi anak belajar dari rumah. Selain itu, selain melakukan wawancara, saya juga melakukan kegiatan partisipasi. Nah, partisipasi saya yang pertama adalah memberikan edukasi mengenai aplikasi Zoom, khususnya dalam menggunakan aplikasi Zoom melalui handphone. Yang kedua adalah saya melakukan partisipasi berupa pemberian media interaktif PowerPoint. Kenapa? Karena berdasarkan beberapa identifikasi yang saya lakukan bahwa banyak anak mengalami kejenuhan selama pembelajaran daring. Nah, sehingga saya memberikan media interaktif PowerPoint. Yang ketiga adalah bahwa saya memberikan bimbingan belajar kepada anak, khususnya untuk materi yang sulit dipahami oleh anak. Hal ini dikarenakan jaringan internet yang sulit, sehingga ketika Zoom anak kadang sering keluar masuk gitu, jadi ada materi yang tidak tersampaikan. Nah, untuk kegiatan siklus kedua saya itu mengenai pembelajaran di masa pandemi. Sasaran kegiatan saya ada 2 SD atau 2 sekolah dasar. Yang pertama adalah Sekolah Dasar Negeri Pasir Langu 2, dan yang kedua adalah Sekolah Dasar Karya Bakti. Nah, kedua sekolah ini sama-sama menerapkan sistem pembelajaran daring. Kegiatan saya yang pertama tetap sama, yaitu mengidentifikasi, dan yang kedua adalah melakukan wawancara terhadap guru. Narasumber saya yang pertama adalah Ibu Sari Sukmayanti SPD. Beliau mengajar di kelas 4, dan narasumber kedua saya adalah Ibu Sunarti SPD. Beliau mengajar di kelas 6. Nah, setelah melakukan kegiatan wawancara dan observasi, saya juga melakukan kegiatan partisipasi kepada guru-guru yang menjadi target sasaran kegiatan KKN saya. Yang pertama adalah saya membantu membuat soal ulangan harian melalui Google Form. Kenapa? Karena Google Form ini adalah aplikasi yang bisa digunakan oleh siapa saja dan di mana saja, serta memudahkan guru untuk merekap nilai setelah ujian ulangan harian dilakukan. Kedua, saya melakukan kegiatan mengecek hasil tugas siswa. Nah, selanjutnya saya membantu administrasi guru berupa penyusunan RPP dan silabus. Selain itu, saya juga mengikuti pembelajaran melalui aplikasi WhatsApp, yaitu video call bersama satu kelompok dalam kegiatan pembelajaran daring. Nah, kegiatan siklus ketiga adalah kegiatan yang sangat saya sukai. Kenapa? Karena kegiatan ini sangat-sangat berkesan bagi saya. Kebetulan meskipun saya tinggal di Desa Pasir Langu, saya jarang sekali pergi ke kebun gitu ya. Jadi kegiatan ini memberikan pengaruh bagi saya juga. Nah, saya melakukan kegiatan KKN siklus ketiga ini di Desa Pasir Langu. Saya mengambil sasaran yaitu kegiatan UMKM pertanian. Kenapa saya mengambil kegiatan UMKM pertanian? Karena Desa Pasir Langu itu mayoritasnya banyak yang bekerja sebagai petani. Selain itu, Desa Pasir Langu terkenal juga dengan sebutan lumbung paprika di Indonesia. Ini dibuktikan dari beberapa referensi jurnal. Selain itu juga, Desa Pasir Langu disebut sebagai Desa Surganya Paprika. Nah, untuk kegiatan UMKM siklus ketiga ini,
Saya memilih UMKM pertanian. Yang pertama adalah Danu Paprika dan yang kedua adalah Reska Sayur. Nah, kedua UMKM ini bergerak di bidang pertanian. Ternyata tidak hanya bidang pendidikan atau tidak hanya dunia pendidikan, di sektor UMKM pun banyak yang mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19. Nah, kenapa? Karena banyak masyarakat harus kehilangan penghasilan akibat adanya PPKM. Nah, PPKM ini menyebabkan beberapa kendala. Berdasarkan narasumber saya, yang pertama kendala yang dihadapi adalah pasar sepi. Yang kedua, banyak restoran ditutup. Yang ketiga, harga pupuk yang naik. Dan yang keempat adalah kurangnya permintaan produk dari konsumen. Nah, selain itu, kegiatan yang pertama saya adalah identifikasi. Yang kedua adalah melakukan wawancara. Narasumber pertama saya adalah Bapak Danu. Nah, beliau adalah seorang pengusaha UMKM juga di bidang pertanian. Beliau menjual paprika, selada keriting, dan labu siam. Nah, narasumber kedua saya adalah Reska Sayur. Nah, narasumbernya bernama Bapak Hari. Nah, beliau juga sama menjual produk pertanian, namun sektor dagang yang dia targetkan adalah pasar. Selain itu, setelah melakukan kegiatan wawancara, saya juga melakukan kegiatan partisipasi karena kedua narasumber saya belum melakukan penjualan secara digital dan masih menggunakan penjualan konvensional. Saya menawarkan beberapa penjualan secara online untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, yang pertama adalah saya mengenalkan penggunaan aplikasi e-commerce. Yang kedua, marketplace, dan saya juga menawarkan beberapa aplikasi seperti Tanihub, Sikumis.com, Pantau Harga, dan lain-lain. Selain itu, saya juga melakukan partisipasi dengan membantu kegiatan di gudang. Yang pertama, saya melakukan pengepakan, yang kedua, melakukan penimbangan, dan yang ketiga adalah merapihkan produk di sana. Nah, selain itu saya juga pergi atau terjun langsung ke kebun. Saya melihat bagaimana proses perawatan tanaman paprika. Saya membantu dari proses penyiraman, lalu saya juga membantu petani untuk membersihkan rumput-rumput liar. Nah, selain itu, pengaruh yang dapat saya berikan kepada petani dan pengusaha UMKM adalah mengenai penjualan digital. Sedangkan pengaruh yang saya dapatkan setelah melakukan KKN siklus ketiga ini, saya menjadi tahu bagaimana proses penanaman paprika dan juga bagaimana proses penjualannya. Kesimpulan dari kegiatan KKN siklus ke-1 sampai ke-3, yang pertama adalah bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang signifikan pada beberapa bidang. Yang satu adalah terhadap keluarga, yang kedua terhadap pendidikan, dan yang ketiga terhadap kewirausahaan di masyarakat. Masalahnya sama, yaitu akibat pandemi banyak terjadi perubahan. Seperti dalam keluarga, banyak orang tua yang mengeluh dengan pembelajaran daring yang diterapkan oleh sekolah. Kurangnya pemahaman teknologi orang tua dan juga kurangnya motivasi anak dalam belajar. Lalu yang selanjutnya, di bidang pendidikan terjadi perubahan sistem pembelajaran yang cukup signifikan dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran secara online. Nah, hal ini juga sama memberikan kendala bagi guru dan juga sekolah, khususnya dalam melakukan pembelajaran kepada anak, seperti kendalanya sinyal, sulitnya memberikan materi kepada anak, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, bahwa sektor kewirausahaan juga menjadi korban akibat pandemi COVID-19 ini. Banyak kegiatan kewirausahaan harus gulung tikar karena adanya pandemi ini. Namun ternyata ada beberapa, bahkan banyak juga kewirausahaan UMKM yang masih bisa bertahan di pandemi COVID-19 ini. Tentunya dengan menerapkan strategi yang relevan dan juga semangat dalam penjualan yang tidak pernah putus. Sekian video siklus keempat yang telah saya buat ini. Semoga kegiatan KKN di tahun selanjutnya bisa lebih baik lagi dan pandemi bisa segera berakhir sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan secara normal kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.